Ini cerita seram yang kualami. Cerbam. Kisah seram, kisah nyata, dan ini kisah mistis yang aku alami. Kali ini kisahnya tak kalah seramnya dengan kisah-kisah sebelumnya. Kisah nyata yang selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Selalu ada kisah mistis yang membuat saya tak habis pikir. Mengapa mereka selalu menampakkan dan selalu mengganggu saya? Adakah pesan yang ingin mereka sampaikan? Atau seperti di film-film, adakah yang ingin mereka minta bantuan kepada saya? Saya juga tidak paham, karena saya terlahir sebagai anak yang biasa-biasa saja. Kali ini ingatan saya dibawa ke kota kelahiran saya dan masih di sana dan masih saat saya bekerja di kantor yang sebelumnya. Kali ini di sebuah hotel, kebetulan saya adalah panitia untuk sebuah acara yang akan diadakan di sebuah hotel di kota saya. Sebelumnya hotel ini terkenal sangat bagus dan mewah. Tidak ada hal-hal yang aneh atau mengerikan atau mistis yang pernah dialami tamu sebelum sebuah kejadian besar terjadi di kota saya, sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa di sana. Hotel ini sangat nyaman dan maka oleh sebab itulah kantor saya memilih hotel ini untuk acara meeting bersama dengan relasi-relasi lainnya. Sebagai panitia, saya sudah harus standby di hotel itu untuk menyusun akomodasi baik kamar yang akan diberikan kepada tamu dan juga ruangan meeting yang harus saya atur sesuai dengan tema meeting dari perusahaan saya. Selepas menyelesaikan pekerjaan saya pada pagi harinya di kantor, saya langsung meluncur ke hotel untuk prepare berbagai peralatan dan mengecek apakah tamu kami sudah di kamar sesuai dengan nomor kamar sesuai urutan masing-masing. Saya masih sibuk di ruang meeting waktu itu untuk mengatur tata layout, display dan sebagainya. Kebetulan karena tamu yang akan meeting bersama kami, acara ini sangat banyak, sehingga saya memerlukan ruangan yang sangat luas. Kebetulan saya mendapatkan ruangan yang sangat luas untuk acara ini dan saya berada di ruangan itu sendiri. Karena saking sibuknya saya tidak terlalu menghiraukan lingkungan di sekitarnya. Saya sibuk dengan tetek bengek yang saya hadapi di dalam ruangan meeting tersebut. Mengatur display dan layout dan sebagainya, mengatur ini itu sehingga temanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, membuat saya sangat sibuk dan tiba-tiba saya merasa hening. Saya berpikir, hening ini karena saya sendiri di ruangan yang sebesar ini dan ini hal yang biasa. Kebetulan ruangan meeting ini memiliki toilet, tapi agak berjalan, agak ke sudut untuk melewati toilet tersebut. Maksudnya dari ruangan meeting untuk nyampe ke toilet itu agak melewati sebuah lorong. Karena saking sibuk dan juga terlalu banyak minum,
Akhirnya saya memutuskan untuk ke toilet. Tapi sebelumnya ketika sendiri dalam ruangan itu, ada hal agak aneh yang saya rasa. Sebelumnya saya merasa sangat hening di ruangan itu. Tapi entah mengapa saya mendengar seperti kresek-kresek di bagian dinding yang mengarah ke kamar mandi. Karena saking sibuknya saya tidak memperhatikan dan saya mengabaikan. Saya pikir, mungkin beberapa tamu melewati ruangan ini. Dan saya tidak peduli. Saya suruh lanjutkan pekerjaan saya. Akhirnya saya harus ke toilet dan tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya saya menyelusuri lorong tersebut menuju toilet. Seperti biasa, kalau hotel yang memiliki lorong, lampunya juga tidak terlalu terang. Mungkin menurut mereka lampunya estetik karena diberi lampu tanam berwarna kuning. Jadi kesannya estetik. Tapi menurut saya yang suka terang benderang bukan estetik, tapi sesuatu buat saya. Ketika sampai di kamar mandi, karena kondisi memang sepi dan di hari itu bukan di weekend tapi di weekday, dan juga bukan di pagi hari tapi siang menjelang sore. Jadi tidak terlalu ramai kondisi hotelnya, dan saya juga merasa sendiri di ruangan meeting sampai akhirnya ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi saya yakin bahwa saya memang sendiri, tidak ada siapa-siapa. Karena saking tidak tahannya, saya langsung menuju ke dalam toiletnya. Jadi kalau di hotel itu, toiletnya itu ketika kita masuk ke hotel, terdapat kayak wastafel untuk cuci tangan, dan di dalam ruangan wastafel terdapat lagi toiletnya untuk buang air. Ketika saya masuk ke dalam toilet tersebut, tidak ada orang, satu orang pun. Akhirnya saya masuk ke toilet, baru juga saya duduk dan akan buang air kecil, saya mendengar toilet di sebelah saya itu ada orang yang masuk. Sepertinya dia tergesa-gesa, gedebuk bunyi pintunya masuk, dan lalu toiletnya di flash berkali-kali dan dia seperti sibuk. Habis nge-flash dia keluar lagi dan bunyi kran wastafel dinyalakan dan sepertinya dia masuk lagi ke dalam toiletnya. Saya sampai heran, ini orang terkebeletnya kah sampai begitunya, harus lansir dari dalam keluar lagi. Karena toilet hotel itu memang pintunya kan tidak full ya, seperti toilet di mall lainnya, karena toilet di dalam toilet ceritanya. Jadi ada kayak rongga di pintunya itu bagian bawahnya yang kita bisa melihat kaki orang lain jika ada orang yang masuk. Dan saya yang anehnya, saya tidak melihat bayangan ada orang yang masuk karena saya tidak mendengar pintu yang ada wastafelnya itu dibuka. Nah, pintu wastafelnya itu memakai alat yang bisa langsung tertutup sendiri. Kalau ada orang masuk, plek, kita mendengar bunyi bahwa pintunya itu klik, tertutup sendiri. Yang saya dengar hanyalah bunyi orang di toiletnya. Karena merasa agak terganggu, saya menyegerakan kegiatan rutin saya di toilet ini. Sebelum saya nge-flash toilet, saya masih mendengar orang yang di toilet sebelah saya ini menutup toiletnya, lalu membuka lagi tutup toiletnya, dan nge-flash lagi, lalu bunyi pintu dibanting. Saya buru-buru langsung keluar. Tapi yang bikin saya kaget, suara itu menghilang dan saya tidak melihat siapa-siapa. Saya mulai merasa merinding. Kok tidak ada orangnya? Saya lihat wastafelnya itu kering, tidak ada air. Tapi tadi saya yakin banget bahwa saya mendengar bunyi keran air dinyalakan.
Saya merinding, tapi saya kepo. Saking keponya, saya mencoba mengintip dari bawah ruangan rongga yang ruangan sebelah saya tersebut. Tapi tidak langsung saya harus sampai ke bawah lantai. Saya takutnya kalau memang ada orang dan saya mengintip, alangkah tidak sopannya. Saya hanya memiringkan kepala, mencoba mencari kaki orang lain yang mungkin ada di dalam toilet tersebut. Dan saya tidak melihat ada orang lain. Sementara saya masih dak-dikduk, jantung saya berdegup kencang dan saya mulai merinding. Tapi entah mengapa kekepoan saya membuat saya untuk tidak lari keluar dari kamar mandi tersebut. Kemudian saya berpikir, saya sangat penasaran apa sih sebenarnya gitu. Saya ketok pintu kamar mandi yang di sebelah saya tersebut. Tidak ada jawaban. Saya coba tekan dengan telunjuk saya, pintunya seperti bergerak, berarti pintunya tidak dikunci. Saya ketok lagi dan saya dorong dengan telunjuk saya sampai pintunya terbuka. Ini yang bikin saya sangat kaget dan membuat saya sangat takut, karena ternyata tidak ada orang di dalam toilet tersebut. Dan inilah saatnya saya berlari keluar dari toilet tersebut dengan perasaan yang tidak karuan dan sangat takut. Mungkin kalau orang yang bertemu dengan saya berlari waktu itu, mungkin mereka melihat wajah saya yang sangat pucat dan sangat takut. Saya tidak berlari ke ruangan meeting karena pikiran saya entah di mana. Saya akhirnya berlari ke ruangan lobby, ruangan tunggu, dan saya duduk di sana menunggu teman IT saya yang datang untuk menemani saya di ruang meeting, melakukan display dan setting sebagainya. Sambil duduk saya berpikir, manusia atau apakah yang tadi masuk ke dalam kamar mandi? Jika manusia, mengapa bunyi air yang di wastafel tersebut yang saya dengar dari dalam toilet tidak membasahi wastafelnya? Lalu sebelum saya keluar masih heboh terdengar bunyi suara ngeflash di kamar mandi sebelah saya dan pintunya yang buka tutup. Tapi ketika saya keluar, semua itu gone, semua itu tidak ada. Apakah ini penampakan lain? Atau ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepada saya? Entahlah, saya kurang paham.